Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita jumpa lagi dalam konten yang keren, cadas men. Iya. Sore ini kita agak agak islami dikit ya teman-teman ya. Karena memang yang mau saya singgung di sini adalah masalah apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang kemarin baru dilantik, yaitu Bapak Haikal Hasan ya, atau orang bilangnya Babe Haikal Hasan ya, yang mengatakan gini, kalau semua produk yang beredar di Indonesia nggak disertifikasi halal, nanti akan ada dua konsekuensi. Yang pertama, usahanya dikasih peringatan, yang bisa sampai bahkan mohon maaf penutupan dari usaha tersebut karena nggak mengantongi sertifikasi halal gitu ya. Ya kalau saya tuh gini teman-teman ya, kalau untuk yang menyangkut yang kayak gitu-gitu tuh saya jujur setuju teman-teman. Karena ini kan juga menyangkut marwah kita sebagai umat Islam ya kan? Menyangkut marwah kita sebagai umat Islam yang dimana memang kita sudah harus mengkonsumsi hal-hal yang memang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah final, nggak bisa kita bantah-bantah lagi. Nah cuma saya sengaja bikin ginian karena ternyata banyak yang nggak setuju, banyak yang salah memahami hal ini gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya sertifikasi produk halal itu kan otomatis adalah produk-produk yang memang disiapkan untuk diedarkan dan diperjualbelikan dan disebar luaskan di Indonesia toh ya kan, karena Indonesia ini kan adalah negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah otomatis kan apa yang kita pakai, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini kan biar berkah gitu ya. Harus yang halalan thayyiban mubarakan gitu loh. Jadi saya setuju sertifikasi produk halal ini ya, tapi kalau saya boleh saran ginilah, kalau misalkan nih produk-produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal itu ya paling tidak ya difasilitasi biar gimana caranya bisa terakselerasi itu cita-citanya untuk mendapatkan sertifikat halal ya. Itu harus ada itu pemfasilitasan untuk produk itu diberikan label halal, diberikan sertifikat halal ya. Berarti ini adalah produk yang bisa dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Ini bagus teman-teman, ini hal yang bagus teman-teman. Cuman kalau eksekusinya nggak bagus ya seperti yang kawan-kawan khawatirkan, akan jadi lahan basah lagi dah buat dikorup. Ya, tapi semoga saja enggak lah, jangan sampai ya. Jangan sampai lah ya.
gitu. Karena buat saya ini adalah sebuah hal yang menggembirakan gitu loh. Bahwa ternyata sertifikasi produk halal ini bekerja. Ini bagus teman-teman. Ya. Dari mulai makanan, minuman, fashion, pakaian, semua nanti akan mendapat sertifikasi halal. Ya, asal yang bersangkutannya mau ngajuin, mau daftar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini daftarnya juga nggak sembarangan, dilihat dulu apakah ininya mengandung bahan-bahan yang diharamkan atau gimana. Kudu lihat dulu kita gitu ya. Termasuk juga kalau hewan-hewannya itu penyembelihannya. Kalau penyembelihannya dilakukan dengan cara yang benar gitu ya. Ya itu kan halal. Tapi kalau hewan meskipun dia halal tapi ternyata penyembelihannya adalah tidak halal, itu bisa jadi haram gitu. Meskipun ada peringatan, nggak boleh kita sembarangan mengharamkan apa yang sebenarnya halal. Lah lihat dulu, karena yang halal pun memang betul bisa jadi haram. Contoh misalkan pakaian kayak beginian aja. Ini kan pakaian yang kayak gini kan halal sebenarnya. Tapi pakaian ini bisa jadi haram. Ya, karena didapati ada bahan-bahan yang bersumber dari hal-hal yang diharamkan. Atau contoh, kita makan daging sapi. Tahu kan daging sapi, tahu kan? Nah, daging sapi itu aslinya adalah halal. Tapi daging sapi itu bisa jadi haram. Kenapa? Karena penyembelihannya nggak benar. Ya, pemotongan, pencacahannya ada cara-cara yang tidak halal. Makanya itu jadinya apa? Haram. Gitu kawan. Jadi itu memang sudah dipertimbangkan kok oleh BPJPH di bawah kepemimpinan BB Haikal Hasan. Gak perlu khawatir sebenarnya. Ini kan karena kita parno aja, dan karena kita tuh ya lucu gitu loh. Giliran ada hal-hal yang menjurus kepada ketaatan kita kepada syariah agama Islam, kitanya malah fobia sama yang begituan. Ya ini aja deh. Masa ya kita dibilang kayak ke Yaman-Yamanan, ke Arab-Araban, mundur ke belakang apa segala macam. Ya nggak gitu juga cara pikirnya. Ya nggak gitu juga bos cara berpikirnya. Dan juga jangan langsung main pikir, ntar daging babi disertifikasi halal. Ya kagak, babi mah sampai kapanpun haram, geblok. Inilah orang udah cacat pikir, Islamofobia pula. Bukan lagi Islamofobia, anti-Islam pula. Masya Allah. Sayangnya kadang-kadang orang Islamofobia ini datang dari kalangan Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min zalik, alamajan pun pening kepalaku bah. Pening kali aku bah. Iya. Ini ya, ini sebuah kegilaan yang dahsyat luar biasa. Tapi ya sudahlah, ya sudahlah. ya sudah gitu loh. Kita mah dibawa sabar-sabar aja ngadepinnya. Ya. Gitu loh, ya. Allah karim. Jadi saya setuju sekali lagi dengan usulan seperti ini. Malah
kalangan-kalangan yang ininya kagak. Biasanya nggak setuju yang kayak gitu tuh, mohon maaf, karena udah kebiasaan mengkonsumsi produk. Pertama, biasanya orang-orang yang udah kebiasaan mengkonsumsi produk-produk haram. Satu. Yang kedua, orang-orang yang masih kejebak dalam perkara syubhat. Syubhat itu artinya samar-samar, ya. Ketiga, emang orang bukan Islam. Sudah orang bukan Islam, anti Islam pula. Iya. Kan lucu kalau kayak gitu. Kalau ginian mah, aduh, saya mah cuma bawa ketawa aja dah. Apalagi kalau yang nggak suka beginian ternyata adalah orang Islam. Nauzubillahi min zalik. Aduh. Kalau kita di dalam tubuh kita ini ya, isinya atau konsumsi produk-produk yang halalan thayyiban mubarakan ya. Isinya mengkonsumsi produk-produk yang baik, yang halal ya. Pak, insya Allah hidup kita pun juga berkah. Udah hidup berkah, doa kita cepat kekabul. Karena kan salah satu penyebab doa kita belum kekabul atau bahkan gak kekabul sama sekali, itu kan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini kan ada sesuatu yang haram. Kayak kudu dibersihin dulu. Kalau kita dalam tubuh ini gak ada sesuatu yang haram, mudah doa kita dikabul sama Allah. Cara pikirnya harusnya ke situ. Ini mah kagak, ini mah ngikut-ngikut kaum kafirun, ngikut-ngikut kaum sekuler. Sudahlah, ngikut-ngikut kaum kafir, ngikut-ngikut kaum sekuler. Iya kan, ini biasanya kalau nggak kafir ya sekuler yang kayak gini-gini nih. Ya, sekuler tuh musuhnya umat Islam Indonesia. Berantas itu, nggak cocok. Gak cocok itu. Paham sekuler itu ada di Indonesia. Gak cocok. Ya. Jadi alhamdulillah akhirnya urusan sertifikasi halal ini diperhatikan. Ya, setelah sekian lama mandek memang. Mandek. Ya makanya saya bersyukur gitu. Alhamdulillah sertifikasi produk halal ini bisa dilaksanakan. Karena kalau enggak ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu loh. Ini baik untuk menyelamatkan umat Islam Indonesia dari mengkonsumsi produk-produk yang haram hukumnya. Karena kalau yang kita pakai pun adalah yang dari yang haram, yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang dari yang haram, ibadah kita nggak bakal diterima, doa pun juga nggak akan kabul. Gitu. Ya kan? Tapi nanti orang bakal ngomong kayak gini, Pak. Ya elah Pak, masih gini ya, masih aja ngomongin doa. Situ punya Tuhan apa kagak? Apa jangan-jangan situ udah melebihi Tuhan, jadi kagak perlu berdoa? Nauzubillahi min zalik kalau kayak gitu mah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, wajib hukumnya kita berdoa. Kenapa? Karena kita lemah. Karena kita dibandingkan Allah itu gak ada apa-apanya. Makanya kita diharuskan berdoa, diwajibkan berdoa kepada Allah. Iya. Ini harus diketahui oleh anda ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mengada-ngada gitu dengan sikap yang inilah itulah apalah itu.
jangan kawan-kawan, jangan. Udah aja mendingan kita awasi, kita pantau bagaimana program sertifikasi produk halal ini bisa jalan. Udah itu aja, nggak usah banyak menge-menge. Kalau ini kebanyakan, karena negara kita ini kebanyakan menge-menge orangnya, nyentuh Islam dikit, dibilang apa coba, politisasi agama, politisasi identitas dan seterusnya. Giliran ini ya malu, banyak menge-mengenya. Termasuk, mohon maaf ya, saya juga kurang setuju dengan Pak Suswono yang mengatakan Nabi Muhammad itu pengangguran dikala dinikahi Siti Khadijah. Ini statement ini berpotensi digoreng sama Polycarpus Oten, Pak Suswono. Ya, mungkin kalau Pak Suswono nonton video ini kasih dah. Ini statementnya berpotensi digoreng, dipelintir, bahkan jadi bahan hujatan oleh para penghujat Islam dari kalangan Polycarpus Oten. Barangkali ini mungkin udah sampai ke geng-geng penghujat Islam kayak Roti Kehidupan, Agatha, Kiamat, ya, PC The King dan sebagainya. Termasuk PPJ, Papa Jahat Indosiar dan kawan-kawannya yang lain. Ya, mungkin udah sampai, mungkin apa yang disampaikan Pak Suswono ini, ya marahlah kita sebagai umat Rasulullah yang notabene tidak pengangguran pada saat dinikahi Khadijah itu. Beliau adalah seorang saudagar kaya, pengusaha kaya, orang sukses itu. Bukan apa-apa, nanti digoreng sama Polycarpus Oten. Gitu loh. Harusnya ditegur itu Pak Suswono itu. Kalau perlu dah polisikan, tangkap, penjarakan. Gak peduli mau 1 server, 2 server, 3 server, 4 server, apa berapa server, gak peduli. Ini udah hujatan luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Harus ada yang melaporkan ini. Saya gak terima. Ya. Sampai nanti jadi bahan konten oleh para penghujat Islam pernyataan itu, ya dia yang harus tanggung jawab. Pak Suswono itu yang harus tanggung jawab. Pak Suswono PKS, mantan Menteri Pertanian. Ya, jadi belum lagi orang-orang yang sotoinya kebangetan. Makanya baca Sirah Nabawiyah, Sirah dari Nabi Muhammad SAW kalau mau tahu. Dan baca sejarahnya, juga baca dari sejarah yang benar, jangan sejarah yang asal-asal. Mohon maaf, ini saya tersinggung. Harus ditindak, kalau nggak ditindak bahaya. Ya semoga saja semoga saja ada pencerahan lah beliau, dan semoga beliau bersedia menarik statementnya dari ruang publik ya. Jadi sekali lagi, sikap saya terkait dengan produk halal ini, saya sangat setuju. Saya sangat setuju, saya sangat bagus ya, mendukung. Tinggal dieksekusi aja. Eksekusi dengan cara yang benar, bukan eksekusi dengan cara yang tidak benar. Mungkin ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe agar kita bisa ketemu di konten yang keren. Cadas men. Selamat sore, sampai jumpa.